Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Oh, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Bagimu imamun adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu imamun adil, ya. Jadi pemimpin itu, sobat era sekalian, kalau dia adil, dia masuk surga. Ada naungan di padang mahsyar. Masya Allah. Tapi kalau dia tidak adil, apalagi zalim, neraka jahanam. Mungkin begitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi sempat mati ya, tapi walaupun ini sudah ada 101, 116 yang watching ya. Jadi jangan tegang lagi. Enggak. Santai. Santai. Saya yang malah tegang diliatin. Diliatin mama ya. Diliatin mama. Jadi ada satu soal yang belum saya bahas ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada bapaknya juga soalnya. Yaitu his name is Sandiaga Uno ya. Gimana? Siapa yang mau memulai? Karena ternyata 1 atau 2 bulan yang lalu Sandiaga Salahuddin Uno dinominasi oleh Ijtima Ulama. Kita nggak tahu Ijtima yang mana ya. Which one? Ya, which one Ijtima kita nggak ngerti. Siapa yang mau ini? Karena sangat mungkin dia tiba-tiba Anis Sandi lagi kan? Siapa tahu. Ya, bisa jadi. Ya, silakan. Ada yang mau mulai? Ya, saya. Ya, coba dekatkan ininya.
Kalau saya secara pribadi, kalau sampai benar Ya. dia didukung oleh enzima, Ya. ya bisa jadi kembali Anies Sandi. Enggak, saya mengatakan Ijtima yang Sandi mana? sudah ada ijtimanya. Oh, Ya, sorry, kemarin. sorry. Tapi Ya. ijtima yang mana saya nggak tahu. Ya. Tapi intinya, tapi saya minta Sandi bagaimana? Penilaian Kalau terhadap menurut Sandi. saya sih nggak jadi masalah ya. Ya. Dia pun sekarang ini walaupun dia masuk di dalam kabinet, Ya. dia masih memperhatikan yang pertama adalah UMKM, emak-emak. Ya. Itulah. Jadi kalau secara pribadi saya ada sedikit masih ada harapan juga sama Pak Sandiaga Uno. Oke. Karena itu tadi saya bilang dia masih memperhatikan. Oke. Sepanjang kalau berpasangan sama Anies oke aja. Oh oke aja, lebih baik Oke. lagi. Jadi seperti waktu Pilkada DKI. Pilkada DKI. Tapi di sampingnya cemberut. Di samping ibu cemberut. Kalau saya Karena kecewa. Karena saya juga Kecewa, walaupun kecewa. kecewa dia masuk ke dalam, tapi Betul. saya lihat perjalanan dia ke sini sebagai menteri, Oke. dia membangkitkan masih bagus. ekonomi rakyat kecil Oke. juga. Gitu. Di situ masih ada poin lah buat Pak. Oke, masih ada Sandi. poin ya. Iya. Tapi kayak orang Medan masih ada poin lah ya. Lahnya itu kadang-kadang nambah bobot tapi bisa Jangan nurunin salah, bobot. orang Makassar sama Medan tuh hampir sama. Hampir sama ya. Beti-beti, Iya. beda tipis. Oh, ibu Tipis. Makassar? Iya. Oh, Makassar. Suka ya? lah. Oh, oke. Dari mana Makassarnya? Kendari. Kalau bapak saya dari Bugis. Oh, Bone. oke, Bone. Sopeng. Iya. Berarti kerajaan Bone, Iya. bukan Makassar. Kan, tapi kan pada umumnya kita selalu bilang orang Makassar. Iya. Nanti Tapi kalau enggak, kalau di, ditanya, di tempat saya orang jarang bilang orang Makassar, orang Bugis. tapi kalau Karena ditanya, lorong Bugis Oh, tempat iya. saya di Sumatera Selatan. oh gitu ya. Iya. Dan itu keturunan Bone, Andi berarti ya? Iya. Andi. Wah, luar biasa. Tapi kalau ya. ditanya, Bang, Ya. kalau ditanya dari mana orang Makassar. Kalau ditanya Makassarnya mana? Oh, orang Bugis. Orang Bugis. Bugisnya mana? Bugisnya mana? Ya baru bilang Sopeng sama Baru Bone. Sopeng, Bone. Nah, gitu. Jadi Bone Asli. itu Arupalaka. Pantas saja saya bilang Arupalaka, beliau tadi ngangguk-ngangguk. Kenal sejarah juga rupanya dari sana. Yang sebelahnya kayaknya nggak setuju nih gini mulai. Enggak. Begitu nyebut Sandi gimana? Bu Popi. So. So ya. 50-50 ya. Ya, belum bisa. Jadi 50-50 itu ada dulu manajer sepak bola PSM Ujung Pandang ya. 50-50 itu 70-30 kan. Bagaimana peluang PSM Ujung Pandang? 50-50, 70-30. Ya, tapi saya belum bisa apa ya? Belum bisa ya. Belum. Oke. Pokoknya kalau Anisnya oke lah saya ini, tapi Iya. sebelahnya belum. Oke, nah saya sodorkan Anies Sandi kepada ibu yang nyari pasangan tadi kan, pasangan Wati. Anies Bu Sandi. Wati. Anies Sandi. Kalau saya melihatnya Pak Sandi itu begini, karena dia dari mulai mencalonkan dengan Pak Prabowo, Oke. Udah boleh tiba-tiba menjadi menteri. Oke. Seorang menjadi orang yang mau jadi orang nomor 2, kok bisa tiba-tiba menjadi menteri. Oke. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Di situ juga dia mengenyampingkan amanat para yang dulu mendukung relawannya. Jadi apakah pantas, apakah masih bisa kita untuk percaya kembali? Nah, itu belum Jadi bisa. saya melihatnya dari sisi itu aja, bukan Oke. dari sisi sosok orangnya. Kalau Oke. sosok pribadi Pak Sandi sih, saya pikir dia cocoknya jadi pengusaha aja deh. Oke. Dia Nggak di waktu di era channel ketika jadi politisi atau pengusaha? Perusahaan. Pengusaha aja deh katanya. Nah itu Tapi dia. susahnya dia mau jadi peng-peng. Pengusaha yang penguasa. Nah, jadi gini, seorang penguasa Iya. tiba-tiba terjun ke politik, pemahaman sudah berbeda. Oke. Begitu juga Akan kita. berubah. Nah, Dengan Erick Thohir deh. ya, nah itu ya pengusaha. Oke. Makanya Ya, makanya. kembali lagi Erick Thohir kemana arahnya? Makanya kita kan mengharapkan Pak Sandi itu benar-benar dia menjadi orang yang menjadi suatu panutan kita. Oke. Dari sisi segala hal lah kita lihat. Tapi memang di kabinet sekarang ini ada geng anak muda ya susu 50 Susu tahunan 50. yang hidup sedang di puncak kekuasaan. Kekuasaan. Ya, puncak dunia. Dunia. Erick Thohir ya kan?
Sandiaga Salahuddin Uno dan Lutfi ya, yang menjadi Lutfi, pedagang. nah. Wah, itu teman geng Amerika kira-kira Jadi gitu. seakan-akan memang jadi disebut lingkaran memang mereka memang kan, biasa lingkaran bersahabat kan? Iya. bersahabat, lingkaran mereka. Jadi saya melihat bukan dari sosok seorang Pak Sandinya, tapi seorang yang dia bagaimana dulu yang kita iming dari mulai gubernur, dari wakil gubernur mencalonkan menjadi suatu wakil presiden. Ya, Tiba-tiba menteri. jadi menteri ya. Tapi kalau saya pikir mending Pak Anies Pak Sandi menjadi pengusaha aja Oh, deh. jadi pengusaha aja. Pengusaha jadi aja. pengusaha yang bantu Anies gitu. Yang membantu rakyat bawah. Mending Pak Sandi itu menjalankan UMKM-nya itu saya rasa Nah, itu sudah aja. membantu rakyat dan rakyat kecil. Tapi Jadi kalau nggak ada kekuasaan gimana mau cepat membantu kan? dalam kekuasaannya apa sih yang dibantu oleh Pak Sandi sekarang ini? Oh, Ada dong. Ada dong. UMKM. Iya, hidup. Maaf, Hidup maaf saya bisa hidup bicara ya. karena saya juga orang UMKM. Oke, Iya. jadi Pak Sandiaga Uno, ya kan? Ada yang membela, ada yang menentang. Biasa dalam kehidupan, ya kan? Pro dan kontra Pro dan biasa. kontra. Biasa. Bang Refli. Ya bisnis aja dia seperti semula. Iya. Gak usah politik. Jangan Oke. bergaduh, Len. Karena sampai gue gak usah politik. Kata Sandi, saya tidak berpolitik, saya cuma jadi menteri. jadi menteri pariwisata sekarang. Menteri pariwisata. Dari sisi ini, gimana pendapat tentang Sandiaga Salahuddin Uno? Bagaimana mengenai Sandiaga Uno? Ada nggak? Ria yang UMKM. Ya, coba Bu Ria. Ya, kalau saya lihat Bang Sandi ini sangat mendukung ya UMKM. UMKM. Itu kami rasakan. Ya. Nah udah bisnis aja, udah. Iya, bisnis pengusaha. Ya, tapi suaranya jangan pelan-pelan. Nanti nggak kedengeran kita. Oleh karena Nah. itu bisnis aja. Ya. Ya. Ya, jadi kalau dari saya pribadi sih Bang Sandi ini sangat mendukung UMKM, ya, sangat mendukung, itu kita bisa rasakan ya. Kita bisa rasakan. benar. Dan kalau dari sisi tadi ke politik, ya, saya rasa perlu juga sih, perlu juga, Oke. perlu ikut Tapi- kontribusi. Nah, tapi untuk nantinya seperti apa belum tahu. Nah itu. Kita masih wait and see. Wait and see. Wait and see. Jadi gini, ada satu soal yang saya lihat ketika Prabowo masuk kabinet, kok terkesan pendukung Prabowo begitu terluka. Yes. Begitu Sandi masuk kabinet, kesannya tidak seterluka Prabowo, ya, biasa-biasa saja. Biasa Kenapa? Kenapa begitu? Tidak separah karena memang benar-benar Prabowo itu kita harapkan Ya. harapkan Sangat sebagai diharapkan. pemimpin Republik Indonesia Oke. karena kita lihat ya dia punya apa ya namanya Karisma. ya satu karisma Iya. terus kedua dia tuh apa saya gak bilang Menggebu-gebu. Bukan? apa ya saya mau bilang Little Soekarno kecil. yes Hmm. The Little Soekarno Iya. itu Terlalu semangat. itu yang saya suka sama Semangat. Bersemangat. Suaranya itu cocok untuk jadi iklan. dan dia juga penerbangan hutan. dilihat di dunia itu ya ada disegani lah ya Oke. jadi kita bisa terangkat juga Indonesia Ya, Itu. dan salah satunya ya karena pilihan ulama. Iya, pada Kita saat memilih itu. beliau juga karena pilihan ulama. Karena tidak ada yang lain. Tapi saya ini mohon maaf nih sama ulamanya nih. Ulamanya di lobby dulu untuk pilih Prabowo atau betul-betul genuinely pilih Prabowo. Tapi nggak ada pilihan lagi sih. Iya, itu pilihan dia. pada saat Jadi itu. ulamanya pun juga bingung dia katanya. pada saat itu Iya, pilihannya tak ada ya. tak Karena nggak ada lagi pilihan. Saya bantu jawab lagi Bang, yang Iya. seperti yang Bang bilang. Kesini. Nah, kesini. Kenapa pas Iya. Sandi kita nggak kaget lagi? Iya. Karena kita juga pasti tahu. Ini setelah Pak Prabowo masuk dalam kabinet, kita sudah nebak ini sebentar lagi pasti Sandi. Jadi Oh, udah nggak kaget lagi. nggak kaget lagi, ya kan? Karena ya sudah pasti Sudah bisa arahnya ke diprediksi. situ. Oke. Jadi udah nggak kaget lagi karena memang sudah kita Sudah nggak prediksi. kaget dan sudah pasrah juga. Setelah deh terserah. Terserah deh. Otomatis kalau Pak Prabowo sudah masuk ke kabinet pasti tarik Pak Sandi dong. Jadi udah nggak kaget lagi dong. Jangan sampai kemudian nanti cuma dia dihujat sendirian ya, maksudnya dihujat bersama-sama.
Maksudnya dihujat bersama-sama ya? oleh relawannya. Relawannya. Iya, jadi jangan dihujat sendiri aja. Loh, rumah saya udah kayak markas, udah kayak. Coba saya bacakan beberapa ini ya kan. Iya. Najib Bukili, emak-emak pencinta Refli. Wah, luar biasa. Bisa nyalon dong saya kalau gitu. Kalau jadi apa? Jadi RW aja kita ya kan. RW RT. Bilang tanya Mbah Maruf gimana ibu-ibu ya. Iya itu dia. Kemudian, ya saya ini agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya ya. Pertanyaan ini mudah-mudahan tidak, karena ada beberapa gini. Kalau kita ngeritik Prabowo, ngeritik Sandi, enak kita, ya kan? Kayaknya nggak balas juga sih, dia tahu dia salah ya, banyak salahnya kan. Tapi kalau kita ngeritik yang betul-betul lebih pure kekuasaannya itu agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi demi kemaslahatan umat, saya harus tanya ini. Oke. Kan, Ibu kan sudah ikut tuh 411 kan? Iya. Ini 411 semua. Iya. Oke, 212 apalagi kan? Iya. Tentunya. Inisiator, ingat, yang teken, yang mengeluarkan fatwa ulama, Ma'ruf. nah sekarang jadi wapres kan. Kenapa nggak disinggung mereka? Itu in power juga dia. Kenapa nggak disinggung? Toh artinya dia malah mendapatkan golden rempong tadi. Dia dapat a golden moment untuk mendapatkan tiket, ya kan? Tiba-tiba loh, dia yang menginisiasi ijtima, bukan fatwa ulama. Kemudian GNPF, ya kan? Ulama tiba-tiba dalam Pilpres 2019 last minute jadi pendamping dia. Kok tidak terlalu disorotin gitu loh? Nggak, maksudnya dia nggak mengecewakan dia. Sangat mengecewakan. Iya. But we cannot do anything. Oke. Atau karena dia tidak dinominasikan juga untuk menjadi RI1, RI2 di sini. Kalau saya melihat, saya hanya merasa kasihan. Kasihan. Oke. Saya merasa kasihan gini. Ya itulah cobaan kita sebagai manusia. Setinggi-tingginya kita ilmu. Luar biasa. Itu cobaan kan, Bang? Oke. Cobaan dia seorang ulama atau tokoh yang dia cuma mengeluarkan fatwa aja, nama dia sudah didengar. Iya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ma'ruf Amin tidak perlu terjun ke politik. Iya. Dia cukup dengan fatwanya dia. Tapi itu tadi yang membalik-balikan hati manusia, Allah. Ya, tapi orang mengatakan 411, 212 itu juga politik dalam rangka untuk menjatuhkan seseorang. Ada yang bilang begitu. Kalau itu saya rasa tidak menjatuhkan. Kenapa? Karena awal sendiri itu kan sudah tertulis dalam kaidah surat Al-Maidah. Iya. Kenapa pada saat itu kita sudah tergerak dan kita rame seluruh umat berkumpul dari semua seluruh bahkan di luar negeri sekalipun karena hati kita tergerak. Oke. Bukan karena ada ambisi politik tertentu. tidak. Karena pada saat itu kita semuanya yang hadir kita belum tahu politik loh, Bang. Seperti termasuk saya. Seperti saya. Termasuk saya. Karena ya itu agama kita ya. Tapi ya itu tadilah panggilan ke hati kita masing-masing tergerak. Ya ada baiknya juga berarti Ahok. Makanya di situ semuanya hati mak tergerak. Kalau tidak ada pada saat itu mungkin kita nggak jauh jadi apa. Jadi Ahok pemersatu bangsa ya. Iya. Pemersatu umat. Emak-emak terutama. Berarti ada baiknya. Jadi saya pikir itu bapak kita yang kita sayangin itu padahal kasihan banget tuh. Tapi kan sayang kan, Bang. Saya cuman kasihan dan miris hanya aja. Formalitas sepertinya. Kita sebagai umat kita masih menginikan dia, masih menghargai dia sebagai guru kita aja itu aja. Iya, yang lain ada ini lagi. Saya sedang menuliskan pesan kepada Reski atau Ogi ya, gitu. Silakan. Saya no comment ya, Bang. Saya no comment. No comment. Bukan, saya bicara tentang Sandi tadi. Kalau Sandi ya kan tadi saya udah ya. Tapi kalau yang Wapres lain lagi. Kalau Wapres ada aspirasi. Nggak usah lah, orang tua kasihan. Sandi aja. Bisnis aja. Tapi
Ini bagian akhir ya. 2024 sudah one thing for sure, Yes. pasti akan turun lagi. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi sebelumnya Kalau ada umur. Kita lihat ya, dulu. kita sama-sama geruduk-geruduk dulu lah di Ya, sana, geruduk ya. MK Ya. dong. Ya. Iya dong. Itu harus. Nah, 0%. Karena itu pertanyaan terakhir ya kan, mudah-mudahan bisa bikin emak-emak marah ya kan. Nggak apa-apa, kita frankly speaking. Ada ketua umum partai yang bilang, kami tidak ingin dipimpin presiden pembohong. Nah, ya kan, pemimpin pembohong. Yes, of Yes. course. Ingat kan? Ya, kan? I know. Yang ngomong kan Giring, Ya. ini kan udah. Ya. Dia menunjukkan kepada Anies loh. Iya. Cuman nggak nyebut nama Iya. karena pemimpin pembohong yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi gitu. Ada yang mau menyampaikan aspirasi ini? Karena saya harus menyampaikan juga, banyak juga orang yang nggak suka sama Anies. Semalam tuh Sobari, waduh, dia bilang itu urutan pertama Oh dia iya, masuk. jelas Sobari tidak suka Anies. Itu Kenapa? sudah jelas. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena Biarin aja. Maju terus pantang mundur, Anies. Geser, ya kan? Maju terus pantang mundur, nggak usah takut. karena kan Sobari kan sudah tahu dong dia Oh. kiblatnya di mana. Berseberang. Oke. Iya kan? Nah, Iya. otomatis dia tidak suka Otomatis, Anies. ya. Itu kita sudah tahu, walaupun saya emak-emak ya, Iya. kita sudah tahu arahnya ini. Luar biasa. Sobari. Walaupun mak tapi matanya penuh Oh sendi. iya, iya bang, harus. Gitu. Jangan pandang enteng loh mak-mak loh. Iya. Nah, Refli Harun mama ini Lebih berani. 0% dulu ya kan? Iya. Gitu. Pokoknya kita perjuangkan lah bang. Oke. Insya Allah. PT kok 0%. Oke. Kita coba kita bacakan, cari-cari yang kira-kira ada nggak? Yang ngatain sih banyak. Yang muji juga banyak ya. Nggak apa-apa dikatain. Iya. Kemudian Udah biasa. oke. Oh, macam-macam nih. Ada bilang Abu Janda segala. Kemudian yang penting tetap di channel ini. Aku akan selalu mendukung channel maksudnya ya kan, lumayan lah. Mudah-mudahan yang berpikir begini ada 10 juta orang. Amin. Kemudian waduh, macam-macam. Anies Gatot. Jadi gini, coba saya pakai ini kan Anies ya rata-rata aspirasinya. Yang paling banyak suara. Saat ini ya, Iya. saat ini. Iya, saya bicara malam ini. Oke. Besok pagi belum tentu, tentu ya. Kan bisa Iya, berubah. iya. Ya namanya juga politik abu-abu iya, ya bang. Abu-abu. Gitu. Anies Sandi Kalau saya nggak banyak yes no-nya aja. Anies Sandi No. saya yes lah. ya semua sebut. Yang yes no. Saya biasanya banyak. Anies Sandi No. Yes. banyakan no kayaknya ya. Anies Ganjar No. Aku yes. banyakan no kayaknya. 1 yes ya, 7 lawan. Anies Rizal Ramli Yes. Boleh lah. ada cowok juga ya. Yesnya sedikit, no-nya nggak ada. Bolehlah 1. Anies Gatot. Yes. Yes. Oh yes juga banyak ya. Anies AHY. Yes. No. No. Oh no. No. Hanya 1 tuh, hanya 1. Yes. Ada nih. Yes. Oke. Kemudian Anies Reski. No. No. Reski sah. Lu Reski di depan gua. Ada si kaset. Jadi rupanya Kan spontanitas saya ya. tahu nih aspirasinya ya. Aspirasinya pada 2 sosok. Anies Gatot atau Anies Rizal Ramli. Kelihatan. Ya. Itu tuh. Yes. Itu oke lah, berdua itu masih kita bisa Oke. pikirkan dengan baik. Pokoknya berbeda banget nih sama Sobari ya kan. Kalau Sobari, Anies, Gatot, Tentulah Rizal Ramli beda. tolak. Tentulah beda. Kalau dia memang tidak masuk. Lawannya bang. Oke. Maksudnya divided society itu kentara banget ya. Masyarakat yang terbelah itu kelihatan bener. Iya, betul. Gitu. Subhanallah. Yap, kita closing statement. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi? Ada lagi? Udah teman-teman. Jangan sampai, waduh saya belum menyampaikan itu tadi. Ya. Nanti tinggal di WA. Iya. Anies lebih bagus diambil dari pensiunan ABRI. Oh, pensiunan ABRI. Gatot lebih Gatot dong. Tadi Kalau pensiunan ABRI itu Gatot berarti. Gatot ya. Kalau pensiunan TNI itu AHY.
No, Sama. enggak. Karena pensiunan ABRI itu nggak ada lagi, Bu. Adanya pensiunan TNI itu ada. Ya namanya. Oke. Kalau AHY kan nggak pensiunan kan, berhenti kan? Berhenti. Oke. Tapi sekarang ada sosok baru, Andika Perkasa. Itu milih nggak? Oh, Enggak. Tidak. Enggak ya? Enggak. Tidak. Kalau KSAD? Karbitan. Oh enggak. Enggak ya? Emang KSAD mau? tahun 2014, 2015? KSAD tahun 2014-15? Enggak tahu. Saya pada saat itu KSAD itu bernama Gatot Nurmantio juga. Aku soalnya tahun itu belum ikut-ikut politik. Ya, oke, silakan closing statement siapa yang mau. closing Wati. Nah, Bu Wati terakhir aja ya, Iya. karena ini vokal orangnya. Jadi terakhir yang duluan sini, saya balik. Ya. Ya, closing statement. Ya, closing statementnya menurut saya kalau politik ini kan tidak bisa diduga ya. Apa yang akan terjadi hari ini bisa berubah besok. Ya. Jadi kalau untuk saat ini ibu-ibu ini kan beragam, Ya. beragam pilihan, beragam latar belakang, Ya. dari mana aja bisa berada. Jadi pilihan tentu yang saat ini yang sedang kita nikmati, sedang kita lihat di depan mata ya saat ini Anies. Ya, di daerah kita ya. Ya. Pilihan tentunya ibu-ibu di sini semua juga rata-rata Anies. Oke. Nah, tapi untuk wakilnya itu kita semua pasti punya pilihan yang berbeda. Masing-masing. Oke. Gitu. Dengan mungkin yang pro di UMKM mungkin berbeda gitu ya, atau dengan yang tentaranya mungkin ada gitu ya. Oke. Tapi rata-rata semua sih saat ini mengacu pada Anies dan kita semua mau berjuang untuk PT 0% itu. Oke. Agar kalau PT 0% itu terwujud, tentu apa yang kita semua inginkan akan tercapai. Akan Amin. menjadi Insyaallah. kenyataan. Amin, insyaallah. Itu aja sih. Yang lain-lain sebenarnya next time ya. Oke. Nah masih tahun depan gitu. Iya. Yang penting yang sekarang kita jalanin PT 0% dulu aja. Oke, good. Untuk mengingatkan PT Itu 0% dia. ya. Tapi saya tagih ibu-ibu. Iya. Nanti pokoknya Tagih, nggak geruduk apa-apa. MK ya. Siap. Geruduk MK, rame-rame bikin spanduk. Sana kita interview di situ di Yes. depan gedung ya. Itu Silakan, yang ada lagi yang mau ini? Silakan. Sampun. Sampun ya, sampun racun. Iya. Terima kasih. Silakan Bu, mau closing statement. Ya, Iya. saya ya sama aja, pendapat saya sama dengan Ibu Iya. Hasna ya. Iya. Pokoknya sekarang yang kita harus perjuangkan itu adalah PT 0%. Oke. Itu aja. Oke. Silakan Bu. Sama. Sama, 0%. Oke. Ini tutup. Sudah, silakan. Vokal apa lagi nih Bang? Apa aja pokoknya ngomong. Aduh, baik sih jatuh. Kalau digituin baru dia langsung dia muncul dia. Ya pada intinya saya hanya berharap buat emak-emak semuanya Oke. kita tetap semangat. Oke. Insya Allah. Jangan pernah putus asa. Ya. Karena apapun perjuangan itu semuanya atas kadarullah ya Bang ya. Iya. Kadarullah Iya. karena Allah gitu. Iya. Jadi tergantung semuanya dari niat kita. Oke. Dari di mana kita beranjak suatu perjuangannya dari niat yang baik pasti akan Hasilnya baik, insya Allah, hasilnya one day. baik. Itu aja. Insyaallah. Iya, sudah. Dah. Oke. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya dengan emak-emak ya. Ternyata pencinta Anies semua, tapi pada malam ini. Besok pagi kita tidak tahu ya. Bahkan Bukan pecinta, pengagum. Bahkan ketika tapi ini ada hikmahnya juga. Jadi one day anak Umar bin Khattab malu dia. Dia pengen minta dibeliin baju sama ayahnya. Walaupun khalifah, tapi duit tak ada juga ya yang namanya Umar bin Khattab. Dia bilang, mintalah ke Baitul ini, minta gaji saya dibayarkan terlebih dulu. Dibayar awal. Tukang bendaharanya bilang, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bilang sama bapakmu, nggak ada jaminan sampai sampai akhir bulan bapakmu masih hidup. Bayangkan, kalau di kita sudah itu penghinaan ya.
tapi di sana enggak. Itu saja saudara sekalian. Jadi akhirnya nggak bisa dia balik. Atau Umar, iya betul itu yang dikatakan. Kita jadi nggak ada jaminan. Jadi kalau hari ini mak bilang di sini Anies Baswedan, besok bisa saja Anissa Bahar. Ya. Anies dan Habib Bahar, jadi Anissa Bahar jadinya. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, pemimpin yang adil. Yeah. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Wow, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Bagimu imamun adil.